Subhanahu wa ta'ala sedang menginginkan orang tersebut menjadi orang yang baik. Nah, ini standar untuk orang baik itu akarannya lihatnya dari syariat, ya kan? Bukan cuma dia orang baik katanya. Nah, standar orang baik itu mayuridillahu bi khairan fayufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi baik, mayuridillahi bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki ada kebaikan di dalam orang tersebut, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jalan yang paling pertama Allah akan memberikan pemahaman orang tersebut tentang ilmu agama, tentang ilmu syariat. Sebabnya kenapa? Orang yang baik pasti dia itu imtithalu awamiri wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah, ya kan? Menjauhkan larangan. Standar bagaimana melaksanakan perintah Allah bukan hanya sekedar melaksanakan, bukan hanya mengerjakan, tapi melaksanakan, mengerjakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita diperintahkan sholat, ya harus tahu bagaimana sholat yang baik. Kita diperintahkan puasa, ya harus tahu puasa yang baik bagaimana. Jangan kita cuma sekedar ibadah, tapi nggak mengerti. Nah, bagaimana kita mau menjadi orang yang baik? Makanya butuh. Ketika seseorang duduk berada di majelis taklim, di majelis ilmu, berarti orang tersebut sedang Allah kehendaki ingin menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena landasan pertamanya Allah memberikan pemahaman kepada dirinya di dalam pengetahuan tentang ini. Nah, nggak bisa yang wah, seorang gampang. Bukan sekedar tahu. Orang tahu sama paham beda. Orang tahu sama tahu. Seperti yang kita bahas ini kan, yang membatalkan wudu orang itu ada mana tahu. Tahu? Ya kan? Pokoknya yang membatalkan wudu itu hilang akal. Udah hilang akal pokoknya. Sekedar tahu tapi dia nggak paham. Sedangkan yang dikehendaki oleh Allah adalah orang tersebut harus paham dengan ilmu syariat. Kenapa ini sering terjadi kepada kita? Ini di dalam kitab ini jelaskan asani, perkara yang kedua daripada membatalkan wudu itu adalah zawalul aqli bin naumin aghairi, hilangnya akal binamin dengan sebab tidur, awali atau selainnya. Ini sering terjadi nih. Kalau laki-laki dia sholat Jumat, ya, sholat Jumat datang benar awal jam 11, tapi mau bagian hati tidur doang. Tidur mau sholat itu bagi khutbah itu paling enak, paling manis. Nah, ini tidur bahkan nggak usah. Sekarang kita tahu tidur yang selama ini kita lakukan, ya kan? Ketika sholat Jumat ini batal atau karena kan orang salah satu yang membatalkan wudu itu adalah tidur. Ya bahas dulu kita Ahmad Syatri al-aql, yang namanya akal itu lughatan secara bahasa itu adalah al-man'u, sesuatu penghalang atau pencegah, itu namanya akal. Sedangkan di dalam syariat wa syar'an yang dikatakan akal itu yutlaku bimakna tamyizi wa yu'arrafu bi annahu sifatun yumayyizu biha bainal hasani wal qawi. Akal itu ya kan dikatakan dengan arti sebagai tamyiz, sebagai pikir. Wa yu'arrafu bi annahu, dan diketahui dengan akal tersebut itu apa? Sifatun, sifat yumayyizu yang bisa dibedakan dengannya antara baik dan buruk. Standar yang bisa membedakan baik dan buruk itu yang menilai itu dengan akal. Kalau ada orang dia kebaikan dia tinggalin, tapi kejahatan dikerjain, berarti akalnya kurang sehat. Karena akal itu kan harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Disuruh sholat kagak mau, disuruh ngaji kagak mau, suruh baca Quran kagak mau, maunya main doang, raya, meluyur. Nah, berarti dia punya akal, punya, tapi akalnya kurang
Sehat. Kenapa? Karena akal ini tidak berfungsi bisa membedakan mana yang baik, mana yang ya. Di sini dikasih tahu akal itu, dengan akal diketahui, ya kan? Akal itu sebagai sifat tabiat, sebagai sifat watak yang mengikutinya itu al-ilmu, pengetahuan. Bidururiyati inda salamatil adati allati al-hawasul khamsu, yang dengan akal itu pengetahuan bisa mengikuti untuk mengerjakan daripada berbagai keharusan, berbagai kewajiban supaya selamat anggota tubuh kita atau panca indera kita. Ini kan yang menentukan panca indera kita, yang lihat. Begitu kita melihat sesuatu, dilihat dulu akal yang nilai. Oh, ini lihatnya nggak bagus, ini lihatnya bagus. Jadi kalau sekarang kebanyakan melihat yang bagus, apa yang nggak bagus? Hah? Melihatnya bagus atau nggak bagus? Kalau yang bagus itu melihatnya Al-Quran, melihatnya kita, melihatnya ulama. Yang nggak bagus melihatnya perempuan. Ya, melihat perempuan bagus apa enggak? Hah? Ya, dibilang bagus. Bagus, dibilang nggak bagus, bagus. Tapi kalau dibilang nggak bagus, kelihatan. Rezeki Ustaz, kalau sekali lihat nggak usah. Kalian sekali lihat ngomong gitu sama juga dosa-dosa juga. Kalau sekali lihat pertama itu ada karena nafsunya akalnya belum. Begitu dia ngeliat nama, walaupun nggak berkedip, kata orang kan kalau nggak kedip nggak dosa. Kalau ente nggak kedip, kalau ente perhatiin, ngomongnya makin jelas. Nggak kedip nggak dosa Ustaz. Tapi akalnya main apa? Waduh. Nah, akhirnya timbulnya mendingan ente ngeliatin kita. Ya kita gak ada, dia liatin aja berjam-jam gini, hati kagak mati mungkin sampai galeng-galeng pulang. Nanti kan memang agak nih sedih banget. Ente liatin Al-Quran. Tapi kalau lihat ulama, lihat dulu. Ya, kenapa? Karena dengan kita memandang guru kita pernah memandang gurunya pernah memandang gurunya, terus ini musalsal sampai begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita salaman juga sama orang alim, sama orang soleh, kita bukan cuma sekedar salaman, tapi kita salaman kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan beliau, dengan gurunya terus sampai ini akal. Nah, usumiyah aklan, makanya perkara itu yang bisa menyelamatkan anggota tubuh itu atau apakah panca indera itu dinamakan akal. Kenapa? Li'annahu yamna'u sahibahu min irtikabil fawahish. Karena akal itu mampu mencegah pelakunya dari melakukan berbagai perbuatan keji atau berbagai perbuatan yang jelek. Begitu kita lihat, oh akal bilang, oh jangan, ini nggak bagus. Nah, itu namanya akal. Kalau begitu berarti akalnya sehat. Nah, ini ibaratkan kita lagi belajar mantik. Zawalul akli ini dua kalimat yang berkaitan, tapi kita harus tahu dulu akal itu apa, zawal itu apa. Makanya jadi bahasa dulu, akal itu apa sih? Kategori orang yang bisa menghilangkan akal, yang bisa membatalkan wudhu itu seperti apa. Makanya dibahas dulu akalnya. Terus an-naum, definisi naum. Definisi tidur itu huwa istirkhabu aqsabid dimag. Tapi melonggarkan urat-urat saraf. Jadi kalau orang tidur saraf otaknya longgar. Jadi tapi kalau kebanyakan tidur urat sarafnya dol. Kan tidur itu melonggarkan urat saraf. Tapi kalau tidur dikit, kalau tidurnya banyak, saking longgarnya jadi dol. Masa kita dengannya.
Kan makanya dibilang kebanyakan tidur itu sangat bisa mematikan hati. Orang sangat tuh kendor, saking kekendoran coba DT men. Ya kan alih kendoran akhirnya jadinya kan begitu melehoi. Kenapa dia bisa kendor itu? Min adhi rutubati ma yas'adu minal al-khalil al-mutasid'ati minan nu'ah. Jadi dia bisa nih mengendorkan syarat itu. Kenapa? Karena apa? Lembabnya sesuatu ya kan, yang naik ini dari apa? Lambung. Jadi dari sini kita ini kayak nguap. Nah, makanya orang kalau ngantuk itu biasanya apa? Nguap, ya kan? Nanti begitu naik lembab, ada sesuatu yang lembab ini dari lambung ini naik ke otak. Nah, dikendor baru seseorang bisa. Makanya berarti dia bisa tidur. Syaratnya coba deh nanti kalau lagi kebanyakan tidur bisa kebanyakan mikir bisa tidur nggak? Enggak. Pegang otak, mikirin utang, cicilan. Wah, nggak bisa tidur loh. Makanya kata orang ada kalau nggak tidur ngopi nggak ngaruh. Kalau ngopi pikirannya tenang mah tetap tidur. Biar kalian nggak ngopi tapi pikiran berkecamuk nggak bisa tidur. Coba kayak orang kaya, ya kan? Gimana coba tempatnya gimana kurang enak? Mungkin seringkali harganya puluhan juta, AC, wangi, udah selonjoran nggak tidur juga, banting sono, banting sini, sampai ke puncak tetap tidur juga. Bukan tempat tapi akalnya pikiran. Jadi, nah artinya kata Imam Syafi'i, wal makna anna thaniya min nawaqidil wudu zawabut tamyizi yakinan bin naum. Bahwasannya yang perkara yang kedua dari membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal yakinan secara yakin. Bin naum dengan sebab tidur. Nah ini tadi bahas awil junun tadi kan dengan sebab tidur atau selain tidur yang menghilangkan akal. Selain tidur itu akalnya hilang apa? Junun, magrum, apa? Gila. Awil dirma atau pingsan. Orang pingsan sadar nggak? Kalau nggak sadar berarti akalnya hilang. Awil sok ayan, tahu ayan ya? Epilepsi. Awil sukri atau mabuk, awil nahbiha atau seumpamanya. Nah, ini semua apabila terjadi kepada seseorang maka wudunya batal. Ada orang mabuk, berarti wudunya batal. Habis wudu dia mau sholat jatuh tuh ayam, wudunya apa yang namanya junun? Junun itu gila itu maradun yuzilu syu'ra minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harakah. Gila itu adalah penyakit yang menghilangkan perasaan dari hatinya, tapi masih adanya kekuatan, masih adanya bisa bergerak. Ya, orang gila kuatnya, mau makan, mau mandi, jalan berkilo-kilometer kagak mati. Orang gila kagak ada yang kena corona. Ya. Padahal kotor. Gitu. Tapi kenapa dia orang cuma akalnya doang? Perasaannya yang tidak ada. Ini perasaan dia aja mungkin orang kita tergantung alamnya. Ada yang bilang menurut dia mungkin enak, tapi kita yang melihatnya kan beda alamnya. Itu perasaannya dia. Perasaannya dia mohon maaf telanjang ya dia bilang agak ngaruh. Mungkin perasaan dia tetap pakai baju atau nggak masalah. Perasaan hilang, tapi kekuatannya kagak. Beda dengan ilmah, beda dengan pingsan. Pingsan itu maradun yuzilu asy'uru minal qalbi ma'a futuril a'dha. Kalau pingsan itu sesuatu penyakit yang menghilangkan apa? Perasaan, kesadaran di dalam hati, tapi disertai dengan lemahnya anggota. Kayak kalau orang pingsan ada yang bergerak, enggak begitu dia pingsan jatuh tuh. Hilang kesadarannya, tapi apa badannya juga nggak bergerak. Kalau orang gila kesadarannya hilang, tapi masih
perasaannya dong yang hilang, tapi dia bisa bergerak ke sana kemari, dia masih punya kekuatan. Beda dengan pingsan. Tapi pingsan juga membatalkan. Kalau ayan, da'un yusyuhul junun. Ayan ini, ya kan, apa? Sebuah penyakit yang menyerupai dengan gila. Berarti apa? Tadi gila itu kan sesuatu penyakit yang menghilangkan perasaan, tapi adanya sama. Orang ayan masih bisa bergerak nggak? Masih bisa bergerak, tapi dia tidak sadar. Kesadaran di dalam hatinya hilang, sehingga yasibu sahibuhu bisababi ala wajhil ard. Sehingga orang ayan itu bisa bikin nyublek. Orang kalau ayan kan nyusuk mukanya kan, itu nggak sadar dia. Sadar tuh orang ayan, nggak berasa sakit, mau dibuturin gitu, mudahnya baru berasa perih pada lecet sini. Nyusuk. Yasibu sahibuhu bisababi ala wajhil ard. Nah, kalau mabok, khabalun fil akli ma'a tarobin wa tilali ngerti. Apa? Rusaknya akal, tidak sadarnya akal, disertai dengan apa? Goyang, semboyongan, dan ngomongannya kacau. Orang mabok gitu kan, jalannya kalau sudah jalan lurus kagak bakal bisa, terus ngomongnya kacau. Nah, berarti mabok. Makanya orang sekarang kalau ada ngomong yang ngaco, mabok lah. Padahal mah dia agak, cuma karena ngomongnya ngaco. Karena identik orang yang ngomongnya ngaco itu dengan orang yang. Nah, ini semua kategori menghilangkan akal yang menyebabkan batal nyibu. Tapi ada tanbih, dia sebuah tanbih yang peringatan. Fi anna an-nawm wal ilma la yanqudani wudu'al anbiya. Tidur dan pingsan yang terjadi pada Nabi itu tidak membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena tidurnya Nabi itu tidak menghilangkan kesadaran. Coba baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana dinyatakan oleh Syarifah Abdurrahman Natibah. Dia menyatakan qalbuhu la yakfuluhu wa la yanam walakin bil khidmati ala dawami murad. Qalbuhu la yakfuluhu, hatinya tidak pernah nalar. Ini dalam tidurnya aja hatinya enggak. Kalau kita sholatnya aja khusyuk, sekarang bukan lalai, khusyuk. Saking khusyuknya sampai lupa rakaat ketiga, rakaat nggak ada itu orang bilang anak lalai nih, gara-gara lalai bingung. Pikir enggak, anak Ustaz lalai enggak. Anak kalau saking khusyuk bingung ya, rakaat ketiga rakaat bukan yang khusyuk itu nih, lalai. Wala yanam, dan nggak pernah tidur nanti. Matanya terpejam tapi hatinya zikir. Jangankan para nabi, para wali pun demikian. Kalau kita meleknya aja tidur, apalagi tidurnya modal. Kalau tidur, kalau belum diseblok belum bangun. Kakinya digeser sono, ini jangan kan tidur di sini, pindah keluar kagak bangun tuh. Wudunya cuma dibatal lagi. Nah, makanya berbeda. La yantaqidu wudu'u ahadin minal anbiya bin naumin wala igma'in. Dan tidak membatalkan, tidak batal wudu salah seorang dari para nabi dengan sebab tidur dan juga dengan sebab pingsan. Li'anna qulubahum la tanamu. Kenapa? Karena bahwasannya hati-hati mereka itu la tanamu, tidak tidur. Ini pernyataan wal igma' dan juga begitu. Ya. Makanya nggak bisa menghilangkan kesadaran ini. Berbeda dengan kita. Tidur yang membatalkan, tapi ada tidur yang tidak batal. Illa nauma qa'idin mumakinin maq'adahu minal ard. Dia tidur
dia pulas, tapi selagi dia masih berada tetap pada tempatnya atau bokongnya masih menempel di lantai atau di bumi, maka dia tidak batal. Jadi gini, makanya sebenarnya kategori yang membatalkan wudu itu bukan kesadaran syariat, tapi dikhawatirkan begitu dia tidur. Kalau begini, ente kalau begini bisa kentut nggak? Kalau selagi duduknya masih begini nggak bakal bisa. Makanya ente patut curigai kalau teman ente tadinya silat minggir dikit, berarti mau ngeluarin sesuatu tuh. Karena kalau dia begini nggak bisa, mau terbang dia Nah, makanya tidur yang seperti ini dia tidak membatalkan. Kenapa? Karena dimungkinkan. Begini, tidak dimungkinkan sesuatu itu bakal keluar dari dua liang tersebut. Ada yang mengatakan bukan karena bukan karena kesadaran, tapi yang dikhawatirkan begitu dia tidur kan nggak sadar, padahal sudah keluar sesuatu. Makanya kalau begini masih miring masih bisa terjadi. Ya. Tapi kalau begini nggak bakal bisa geser, nggak bakal bisa keluar. Nah begitupun di sini la yanqudu wudu'ahu walau muhtabiyan, dan tidak membatalkan wudunya seseorang itu walaupun dia muhtabiyan. Muhtabiyan itu wa ay yang ada insanu ala albaihi wa yansibu saqaihi. Jadi dia tidurnya itu ininya naik. Kalau pakai habwa, kita tahu habwa kan? Kita begini. Ini bos Orman buat nyampein doang. Ini yang namanya muhtabian. Kalau habib-habib kan tidak habuan yang begini. Nah, kalau dia selagi masih bisa begini, dia masih enggak. Kata ada Ahmad Syatri. Karena masih belum bisa keluar. Yang bisa keluar kalau udah begini miring. Nah, itu baru keluar. Kalau buyar potong begini nggak bakal keluar. Makanya dipakai habwa apa? Tapi kalau di dalam kitab Anwarul Masalik, ente dengerin khutbah pakai habwa, hukumnya makruh. Boleh pakai habwa, tapi jangan buat lagi dengerin khutbah begini. Anda makanya kalau biasa duduk biasa begini dong, bagi yang khutbah orang khutbah itu pendapat. Terus seandainya dia lagi tidur tadi, kata Rasulullah, nah, lau akhbarhum ma'sumun aw adlun bi khuruji naqidin intaqadha wudu'uhu inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, ente lagi begini, tidurnya saking kepulusan, tapi nggak sadar kan, nggak taunya gecol dulu dikit, begitu gecol baru keluar. Ada orang yang maksum, orang yang ada kasih tahu, ente tadi keluar. Maksudnya tentu. Nah, maka menurut Imam Ibnu Hajar, intaqadha wudu'uhu, maka wudunya batal. Itu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj. Imam Syafi'i tidak membatalkan, hanya makruh, maka disunahkan orang yang begitu jangan kayak dimuap aja atau kalau orang sudah menundutan itu kan dia nggak pulas tidurnya, itu disunahkan untuk dia berwudu. Tapi dalam satu pendapat Madzhabul Arba'ah, Imam Anas, Imam Malik itu tidur yang terlalu pulas, walaupun dia duduk dia tidak bergerak tapi menghilangkan akal, terlalu pulas itu bisa membatalkan. Nah, Imam Syafi'i masih ada dispensasi, karena cocok kuliah Arab Syafi'i orang Indo. Yang depan tidur sambil duduk pada saat khutbah. Coba itu lagi mesti rata-rata. Udah cuacanya agak mendung dikit, kalau nggak sekarang rata-rata pakai AC. Yang khotib bahasanya pelan. Masyirul muslimin. Wah, lama lagi, udah makin anteng aja gitu. Makanya kalau khotib senang berangkat, biar kebak, biar gak tidur, biar enak kayak lo.
ngomong capek-capek gitu. Terus juga nggak usah banyak, nggak usah lama-lama. Waktu ngomong nyeritain orang ya. Aja cukup. Apalagi sekarang dengan masih wabah, masih pandemi itu nggak usah lama-lama. Karena terbalik, orang khutbahnya lama, sholatnya sebentar. Kalau dulu khutbahnya khutbahnya sebentar, sholatnya khutbahnya lama bang. Sampai khutbah kedua masih kesimpulan. Ada lagi kesimpulan, katanya buku bang. Ya, ente berperan nungguin yang begitu. Ini kalau dikasih gitu, udah mukadimah, kesimpulan dari khutbah yang pertama. Masih ngomong lagi, baru dia doa. Ikan song pendek. Ayatnya Al-Quran cuma sepotong-sepotong, 1 ayat, 2 ayat. Jangan dulu kan. Sampai khutbahnya ringkas, tapi sholatnya yang benar begini sebenarnya. Khutbahnya jangan lama. Jadi kesimpulannya, yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal dengan sebab tidur atau selainnya. Bisa pingsan, bisa mabuk, bisa gila, bisa ayam. Sekarang yang mau tanya, biar otak dia berpikir. Ini kan tadi dibilang yang membatalkan wudu itu dengan sebab hilang akal seperti tidur dan lainnya, ya kan? Jadi kasih pertanyaan, bagaimana dengan orang yang kesurupan? Wudunya batal kan? Begitu di rumah, dia wudu, jalan ke musola, lewat kalau Kamboja, langsung kesurupan. Nah, pertanyaan, wudunya batal atau tidak? Ya. Malam Jumat yang akan datang, ada lagi jawabannya. Beserta margin. Oh iya dong, kan kalau nanti cuma sekedar batal Ustaz. Dari mana? Menurut saya. Menurut saya. Karena itu sudah dasar hukumnya kan. Nanti kita tadi bukan sekedar tahu, tapi kita paham. Bisa paham, kita tahu rujukannya. Batal Ustaz. Kenapa? Ini berdasarkan kitab ini itu lebih bagus. Terserah kan kita ngaji gimana? Kita ngaji. Kita Ustaz mengatakan kalau orang kesurupan wudunya batal, kan dia hilang akal tuh. Kalau orang kesurupan sadar nggak? Gitu. Enggak. Nah, cuma bagaimana? Karena kategori di sini kagak ada kesurupan. Tadi disebutin ada nggak? Nggak ada. Cuman minum, igma, ya kan? Dengan sebab tidur, pingsan, mabuk, ayam. Gila, bagaimana dengan kesurupan? Jadi ngaji berguna sekali. Coba antara dua nih. Dia bisa kasih PR gini. Kalau yang takut minggu depan pegang ngaji atau takut dan bisa. Jangan berpikirnya takut dengan enggak. Nanti berpikir dengan begini, ente bercerdas. Jadi mau berpikir, mau bertanya. Kan dia bilang mau bertanya sesat. Tanya. Oh ya soal ente yakin ini, wah ini Ustaz ini tanya Ustaz. Lama sekali. Kan nggak mesti ente harusnya ente baca kitab ini kagak. Kalau yang lebih ente bisa baca kitab mah, ente belum Ustaz. Cuma nggak tahu kitabnya. Terus baca nggak tahu. Anda lagi belajar dulu. Lama nanti jawabannya. Kan dia ngaji. Maksudnya apa? Oh jadi ente di sana. Ente datang ngaji di sana ada manfaat bertanya. Gak selamanya orang yang bertanya itu orang yang karena justru dia pengen. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini bisa menambah pemahaman kita, sedikit-sedikit memperbaiki pemahaman kita di dalam beragama dalam mengikuti syariat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.